Nggak serap nih. Barusan memutasi beberapa saudara kita lokasinya itu yang mendikan meminta jenengan untuk doa bersama kami Ustaz Ujang Kusam. Untuk kamu terus sama. Kenapa dia sakit? Jalan. Oke, di depan ada apa? Duduknya diatur jaraknya ya. Insyaallah. Yang penting kita doakan saja, saling mendoakan itu bagus. Ya walaupun belum diminta pun insyaallah secara batin setiap malam kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang gitu. Insyaallah. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sari asma wa sifatu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingkang kaula taati, ingkang kaula hormati, ingkang kaula ta'zimi Abah Samsudin, pengurus-pengurus, santri-santri. Alhamdulillah, sebelum saya ucapkan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menghirup udara segar, dan supaya kita juga bisa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara atau santri-santri, sebelumnya mohon maaf kita luangkan waktu sebentar untuk ada permintaan dari beberapa sahabat kita, ada dulur kita. Mari kita doakan kepada guru kita juga, beliau Ustadz Ujang Bustami, yang pada saat ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan dengan ridha Allah, lantaran doa kita, beliau diberikan kesejahteraan, diberikan kesehatan yang selalu menyertai beliau. Allahumma amin. Dan doa ini nanti langsung akan dipimpin oleh beliau, guru kita Abah Samsudin. Langsung saja kami sampaikan kepada beliau. Monggo. Ya memang setiap perjuangan pasti akan mengalami sebuah hambatan, itu sudah sesuatu hal yang pasti begitu. Yang terpenting kita doakan untuk semua guru-guru kita, untuk semua pejuang-pejuang agar diselamatkan oleh Allah, karena kekuatan itu hanya dari Allah. Seperti halnya yang saat ini kita rasakan pun juga seperti itu, bahwa kita pun juga di sini mengalami beberapa hal, tapi yang terpenting semuanya mencari keridhaan Allah. Jadi kita ini juga diserang secara batin tidak bisa,
Kita juga diserang secara fisik dengan cara membayar orang-orang mabuk untuk merusak padepokan. Setelah serangan fisik tidak bisa, mau diserang secara sabotase dengan cara mengundang saya, dan di sana sudah disiapkan wanita malam, dan nanti saya di sana itu diminta untuk masuk ke dalam kamar, dan di situ nanti orangnya akan bilang kalau wanita itu sakit di bagian kelaminnya, dan sakitnya itu karena anyang-anyangan gitu. Ya, alhamdulillah Allah masih melindungi kita kan begitu. Setelah diserang secara sabotase tidak bisa, juga kita mau diserang secara organisasi gitu. Jadi intinya memang setiap perjuangan itu tidak ada yang mudah begitu. Tapi dinikmati saja karena memang menurut dari abah saya, menurut dari kiai saya, bahwa suatu saat nanti saya akan menghadapi sebuah ujian yang sangat berat, entah itu pujian yang pada akhirnya akan membuat ujub, ataupun cacian yang pada akhirnya akan membuat sakit hati. Oleh sebab itu, ini juga untuk panjenengan semua. Ketika panjenengan nanti sudah keluar dari padepokan ini, dan jenengan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, entah menjadi guru ngaji, menjadi tukang su atau apapun, maka sampai siapkan kantong kresek. Jadi kalau ada orang memuji panjenengan, segera ambil pujian itu, masukkan ke dalam kantong kresek, lalu buang di tong sampah agar dengan tidak menjadi orang yang ujub sombong. Kalau ada yang mencaci panjenengan, segera ambil cacian itu, masukkan ke dalam kantong kresek dan buang di tong sampah, agar hatinya panjenengan tidak menjadi sakit hati. Karena ini nanti sudah menjadi suatu hal yang pasti, bahwa ketika panjenengan sudah menjadi orang, ini nanti akan ada cobaan-cobaan yang menghantam di dalam diri kita. Maka yang paling penting dikuatkan secara batiniahnya, istiqomahkan sholawatnya, agar hati itu menjadi tenang. Seperti huruf alif yang tanpa uwah, tanpa goyah dengan semua hal yang menghantam di dalam diri kita. Mau diberikan cacian maupun pujian, maupun diberikan kemudahan ataupun kesengsaraan, semuanya terima ing pandum. Yang terpenting sekarang, alhamdulillah, untuk saya ini adalah suatu hal kebahagiaan. Jadi ketika kita diberikan kesengsaraan itu, jangan mengira sesuatu hal yang tidak baik itu tidak baik untuk diri kita. Terkadang kita rasakan itu tidak baik, padahal itu yang terbaik untuk diri kita yang diberikan Allah kepada kita. Jangan mengira sesuatu hal yang tidak enak yang kita terima saat ini adalah suatu hal yang tidak baik. Bisa jadi ini adalah hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak terjadi hal seperti ini, lalu bagaimana saya bisa melihat orang-orang yang mana benar-benar loyalitas dan benar-benar kuat di dalam padepokan kalau tidak diterpa angin dulu? Jadi bagaimana saya tahu sesuatu hal itu besar kalau tidak disaring dulu? Jadi alhamdulillah, dengan banyaknya orang yang benci dengan saya, wallahi demi Allah saya itu sangat suka. Apa dikira kalau ada orang-orang yang berbicara ke panjenengan terus, Gusmu itu begini, apa dikira saya itu marah, benci dengan orang yang mengatakan itu kepada panjenengan? Tidak. Saya malah senang kalau ada orang yang menjelek-jelekkan saya, atau yang membuka aib saya, atau memang saya memang jelek terus dibicarakan ke panjenengan sampai dikatakan begini Gus ini sampean itu, terus saya itu marah, saya mengatakan tidak, saya malah senang. Dengan begitu saya tahu ketika seseorang
itu mengetahui keburukan saya, menjelekkan saya di depan jenengan, bagaimana hati ini panjenengan terhadap saya? Kalau hanya di hatinya itu mengira saya itu sakti, mengira saya itu orang yang suci, ketika melihat keburukan saya pasti langsung pergi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan keburukan saya, mencaci saya, wallahi demi Allah, saya katakan saya malah senang. Dengan begitu saya tahu bagaimana sebenarnya panjenengan ke dalam saya. Nanti pasti yang ragu, nanti pasti yang di situ hanya pengharapan yang terlalu tinggi akan pergi. Jadi ketika suatu pohon, kata abah saya dulu, sudah tinggi maka sudah jelas hempasan anginnya nanti semakin kencang. Tetapi bersyukurlah kepada Allah dengan dikirimnya angin tadi. Dengan itu tadi akan mengetahui dan akan memperkuat akar yang menancap di dalam pohon, dan akan tahu mana yang pohon benar-benar menancap dan mana pohon yang hanya sekedar menempel. Oleh sebab itu setiap perjuangan itu pasti akan ada hambatan-hambatan di situ. Saya bersyukur saat ini saja santri-santri yang mohon maaf sampai saya kirimkan, saya titipkan di beberapa tempat, di pondok pesantren, di tempat-tempat orang-orang yang sangat kecil, dan ternyata panjenengan semuanya tetap ingin di sini walaupun sudah saya titipkan di luar pondok padepokan, saya titipkan di tempat masyarakat, saya titipkan di lingkungan, dan ternyata jenengan tidak goyah sama sekali. Saya ucapkan terima kasih. Buat saya ini adalah suatu hal pengorbanan, dan seperti yang saya ucapkan berkali-kali bahwa saya ini bukan orang sakti. Untuk mencari rezeki pun saya mempunyai beberapa pekerjaan menjadi tukang rosok. Walaupun apa yang terjadi besok terhadap saya pun juga saya tidak tahu. Lalu bagaimana saya bisa mengetahui tentang panjenengan? Kan tidak mungkin. Untuk menolong diri saya sendiri pun saya tidak bisa, apalagi untuk menolong panjenengan. Maka oleh sebab itu siapapun yang datang ke sini, kalau niatnya hanya untuk mencari kesaktian, mengira saya sakti, pasti pada akhirnya akan menyesal. Karena saya tidak sakti. Tetapi kalau yang datangnya ke sini untuk menyambungkan tali silaturahmi, untuk menjadi saudara, untuk niat membantu saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, ataupun di sini niat untuk benar-benar bertalabul ilmi, walaupun saya hanya bisa mengaji alif ba ta, insya Allah tidak akan kecewa kalau niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kalau niatnya di sini untuk menjadi saudara, alhamdulillah kita akan menjadi saudara. Karena siapapun yang datang ke sini, saya tidak pernah memilih dan memilah. Siapapun saya terima. Tetapi dengan adanya kejadian ini menjadi sebuah iktibar kepada saya bahwa tidak perlu terlalu banyak orang, cukup beberapa orang saja yang benar-benar tulus di dalam hatinya. Oleh sebab itu mulai saat ini saya tutup untuk pembukaan penerimaan santri hingga nanti sudah terbangun satu pondok yang khusus menerima anak yatim dan orang gila dan beberapa santri, hanya ketika nanti pondoknya sudah jadi. Sekarang masih dalam tahap untuk pembangunan. Nah, bagi santri yang ingin mondok ataupun bagi santri yang ingin belajar atau ada pasien ataupun apa, saya mendapatkan sebuah informasi dari kiai saya bahwa yang mau silahkan nanti saya antarkan langsung ke pondok pusat, yaitu ke pondok Al Jannatul Darul Mawa. Beliau siap di sana menampung untuk pasien yang terlantar, gangguan kejiwaan maupun yang lain-lainnya, insyaallah. Ya, monggo. Saya sudah sangat bersyukur, insyaallah kita nikmati semuanya dan semoga kita bisa menjadi saudara berjudul selawat-selawat saking kersane Allah. Di sini tidak ada guru dan murid, tidak ada kiai dan santri. Di sini semuanya kita sama-sama hanya berdoa dan bersolawat, mengistiqomahkan solawat, itu saja nggih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi sairil asma. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kemudahan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kesehatan, ketapan iman dan Islam untuk pemimpin kami. Ya Allah. Al-Fatihah. Syufati wa syufati wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur jati wa siri sari fi sairil asma. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk bangsa kami. Ya Allah, hilangkanlah, hindarkanlah dari musibah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, berikanlah kesehatan untuk mereka yang bijak. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syufati wa syufati wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur jati wa siri sari fi sairil asma. Sedulur batin, anak batin, Kang Ujang Bustami, Cirebon, diberikan kesehatan, kekuatan. Al-Fatihah. Ya Rabbi, ya Nasta'iin, Wasyufati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan yang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terkhusus kepada termasuk guru kita Ustaz Ujang Bustami, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan juga dari atau masyarakat atau negara Indonesia ini juga mudah-mudahan terhindar dari bala maupun dari musibah-musibah yang ada. Allahumma amin. Begini saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.